warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah semuanya? Semoga teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, teman-teman yang ada di rumah, perkenalkan nama Ustazah Fina yang hari ini akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya lah kita bisa melaksanakan program kita hari ini, acara kita hari ini, dan teman-teman di rumah bisa menyaksikan dan mendengarkannya dari rumah saja. Setelah itu, marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, teman-teman, sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya, ya. Jadi teman-teman yang di rumah silahkan semuanya berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap? Ayo silakan semuanya berdiri. Oke, silakan teman-teman yang di rumah silakan untuk duduk kembali. Baik teman-teman, kita lanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini bertepatan kita mengadakan acara untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda, ya. Nah, untuk acara pada pagi hari ini, teman-teman semua silahkan didengarkan nanti materinya baik-baik, karena di akhir materi nanti kita akan adakan kuis untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Sudah siap ya? Nah, tidak berlama-lama, marilah kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini. Tentunya teman-teman sudah tidak sabar ya. Oke, sama-sama kita sambut pemateri kita, Kak Risma. Silahkan kepada Kak Risma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya di rumah. Baik teman-teman, kali ini Kak Risma ditemani oleh sahabat Kak Risma. Namanya, ada yang sudah kenal apa belum? Sebagian ada yang sudah kenal, sebagian ada yang belum. Kalau begitu biar adil kita kenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ayo Hana, kita kenalan dulu dong sama teman-teman yang ada di rumah. Malu kakak. Hananya malu teman-teman. Ayo dong kenalan, katanya mau jadi YouTubers. Kalau jadi YouTubers harus berani lihat kamera, itu ada kamera tuh. Oh, ada kamera kakak? Iya ada kamera, ayo. Oke kakak. Ini dia teman-teman. Nah, kita ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Hana yang mengucap salam, teman-teman di rumah yang menjawab salam. Kita ulang lagi ya. Ulang lagi, Kakak. Iya, diulang lagi. Oke? Oke, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok gitu? Katanya diulang. Diulangnya yang benar. Kita ulang pelan-pelan ya. Oke, Kakak. Ikutin Kak Risma ya. Oke, Kakak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru mantap. Itu namanya Hana Soleha. Oh iya, perkenalan namanya belum? Oh iya, Kakak. Oke, perkenalan sama teman-teman yang ada di rumah. Hai teman-teman, perkenalkan namaku adalah Hani. Loh, kok Hani? Hana. Oh iya, Kakak lupa. Perkenalkan namaku adalah Hena. Kok Hena? Hana, kita aja dulu. Ha-aha. En-ana. Dibaca Hana. Dibaca Hani. Kok Hani? Hana. Nah, itu baru pintar Hananya. Ulang lagi. Perkenalkan namaku adalah Hana. Iya, nama panjangnya? Nama panjangku adalah Yahanana. Oh, itu nama panjangnya. Iya, Kakak. Oke, umurnya? Umurku 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun sekolah TK ya? Iya, Kakak. TK-nya di mana? Di Bunaya. Oh, di Bunaya. Tapi sepertinya ustazahnya nggak kenal sama Hana. Iya dong, karena kan belajarnya daring. Oh iya, ternyata kan belajarnya daring ya teman-teman. Oke teman-teman, perkenalannya cukup sampai di situ ya. Sekarang kita mau ngapain Hana? Nggak tahu, Kakak. Kok nggak tahu? Kan Kakak yang ngajak Hana. Oh iya, Kakak yang ngajak Hana. Kali ini kita akan bercerita teman-teman. Cerita apa, Kakak? Cerita sejarah. Sejarah? Kenapa sejarah, Kakak? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarahnya. Oh gitu, Kakak. Kita mau cerita sejarah apa, Kakak? Kita mau cerita tentang sejarah Sumpah Pemuda. Hah, Sumpah Pemuda, Kakak? Iya, Sumpah Pemuda. Hana udah tahu belum ceritanya? Udah dikit-dikit. Oh, udah dikit-dikit. Kalau gitu, Hana yang mau cerita atau Kak Risma yang mau cerita? Hana aja deh, Kakak. Oke, teman-teman yang ada di rumah, Hana yang mau cerita. Dengerin ya, teman-teman. Oh, oke. Silakan Hana bercerita. Oke, Kakak. Kok Ayo waktu terus berjalan loh Hana. Oh iya Kakak, oke. Tarik napas dulu Kakak. Oke, silahkan tarik napas dulu. Kok gitu Hana? Grogi Kakak. Oh grogi. Lagi ya Kakak dicoba. Oke, disilahkan dicoba ya. Asing. Alhamdulillah. Yarhamukillah. Yang dikira Hana grogi Kakak. Kakak aja deh yang cerita. Oke. Hananya grogi. Iya Kakak, Kakak yang cerita. Oke, kalau gitu Kakak yang cerita ya. Iya Kakak. Kalau Kakak yang cerita, Hana sama teman-teman yang ada di rumah dengarkan cerita Kak Risma dengan baik ya. Disimak ya ceritanya. Oke Kakak. Oke, Kak Risma cerita ya Hana. Oke. 350 tahun lamanya. Oke. Dengerin dulu, anak yang soleha itu ketika orang lain berbicara tidak boleh memotong pembicaraannya. Oh gitu Kakak. Iya Hana, dengerin dulu ya. Oke Kakak, maaf ya Kakak. Oke. 350 tahun lamanya bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Selama berapa abad Hana? 350 tahun Kakak. Iya, 350 tahun itu berapa abad? 350 tahun dibagi 100 sama dengan 3,5. Berarti 3,5 abad Kakak. Kok Hana pintar? Anak TK emangnya udah belajar? Belum Kakak, tapi Hana kan boneka ajaib. Oh iya, Hana itu boneka ajaib teman-teman. Jadi Hananya suka matematika. Iya Kakak. Lanjutkan Kak. Oke, Kak Risma lanjutkan ya ceritanya. Iya Kakak, silakan. Oke. Nah, selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri, bahkan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Pada saat itu, bangsa Belanda telah berhasil memecah belah kelompok-kelompok kecil yang lemah. Sehingga pada saat itu, bangsa Indonesia tidak boleh berkumpul bersama dan bersatu dan merundingkan keadaan bangsa ini. Wah, jahat sekali bangsa Belanda itu, Kakak. Iya, bangsa Belanda itu jahat karena dia kan penjajah. Kenapa bangsa Belanda menjajah Indonesia, Kakak?
Karena Indonesia ini kaya akan rempah-rempah. Jadi bangsa Belanda itu ingin mengambil hasil kekayaan alam Indonesia. Oh gitu kakak. Terus kak, lanjut kak. Oke, Kak Risma lanjut ya. Iya kakak. Namun pada akhirnya ternyata Belanda itu tidak menyadari bahwa kebijakan politik yang dibuatnya justru menjadi titik awal kebangkitan bangsa Indonesia menuju merdeka. Kok gitu kakak? Iya, karena untuk kepentingan pendidikan, bangsa Belanda mendirikan gedung-gedung sekolah. Oh contohnya kakak? Contohnya itu Stovia. Apa itu Stovia kakak? Stovia itu adalah School tot Opleiding van Indische Artsen. Hah? Apa itu kakak? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya adalah pendidikan dokter untuk rakyat pribumi. Rakyat pribumi itu apa? Rakyat pribumi itu bangsa Indonesia ini maksudnya, Hana. Oh gitu kakak. Terus kak? Iya, jadi Stovia itu dulu didirikan di Batavia. Batavia itu di mana kakak? Batavia itu sekarang namanya Jakarta. Oh gitu. Terus kak? Nah, pemuda-pemudi Indonesia itu memanfaatkan kesempatan emas itu untuk memperoleh pendidikan. Maka lahirlah pelajar-pelajar dan mahasiswa, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Oh gitu kakak. Iya. Sehingga karena sudah banyak pemuda-pemudi Indonesia yang pintar, membuka wawasan mereka, membuka pikiran mereka agar bagaimana ya Indonesia ini merdeka. Oh gitu kakak. Iya. Pintar sekali pemuda-pemudi itu kakak. Iya, pintar karena dia udah berpendidikan. Makanya teman-teman harus rajin belajarnya biar pintar. Oke, Hana? Oke kakak. Nah, setelah itu, setelah banyak pemuda-pemudi yang pintar, Dr. Sutomo dan dua mahasiswa Stovia yang namanya itu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji mendirikan sebuah organisasi. Organisasi apa kakak? Organisasi itu diberi nama Budi Utomo. Hah? Budi Utomo? Apa itu Budi Utomo kakak? Budi Utomo itu adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bergerak. Oh gitu kakak. Kapan didirikannya? Iya, Hana, didirikannya itu pada tanggal 20 Mei 1908. Dan hari itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Oh gitu kakak. Iya, Hana. Dan ternyata, Hana, Kok nyata ter? dibalik Hana, biar lucu. Ternyata, Hana, gaungnya itu atau informasi terdengar hingga seluruh pelosok negeri. Oh iya kakak. Iya, dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi baru dan partai-partai politik baru. Contohnya kakak? Ada Syarikat Dagang Islam yang menjadi Syarikat Islam pimpinan Bapak Cokro Aminoto. Oh gitu. Terus kak? Ada Partai Politik Indisi. Itu oleh Bapak Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Oh jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Iya, betul. Sama dua temannya. Siapa itu kakak? Bapak Cipto Mangunkusumo dan Does Dekker. Nah, tiga orang ini mendirikan Partai Politik Indisi. Oh gitu. Kalau organisasinya kakak? Organisasinya itu ada namanya Trikorodarmo. Apa itu kak Trikorodarmo? Bahasa apa itu kak? Itu bahasa Jawa yang artinya tiga tujuan utama. Oh gitu kakak. Pendirinya? Yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo. Tapi organisasi ini berubah jadi apa kakak? Power Rangers? bukan berubah jadi Power Rangers ya teman-teman, berubah nama menjadi Yong Yalva. Yang Yalva? Apa itu yang Yalva kakak? Yong Yalva itu adalah kelompok pemuda Indonesia yang berasal dari daerah Jawa. Oh gitu. Iya, terus dari timur ada Yong Ambon, ada Yong Celebes, ada Yong Sumaterenan Bon, ada Yong Bataksbon, ada pelajar Minahasa, ada pemuda kaum Betawi, ada peminat perorangan, terus ada Sekarukun. Sekarukun dari daerah mana? Sekarukun itu kelompok pemuda yang berasal dari daerah Sunda. Oh gitu kakak. Iya, sementara itu Hana, Apa itu kak? sementara itu tokoh perhimpunan pemuda Indonesia yang ada di Belanda, Ngapain kak? mereka tidak hanya diam saja, Ya ngapain? mereka membuat sebuah pergerakan.
Pergerakan apa? Yang pada tanggal 15 November 1925, mereka mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Yong Yava, Yong Sumatera Nanbon, Yong Bataksbon, ada pelajar Minahasa, ada Sekarukun. Ngapain, Kak? Mereka membuat pertemuan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Oh, gitu. Jadi mereka mau bentuk Kongres Pemuda pertama. Iya. Nah, kelanjutan dari pertemuan itu, mereka mengadakan Kongres Pemuda pertama. Yang bertujuan untuk apa? Ya nggak tahu, Kakak. Anak TK belum belajar. Oh iya, anak TK belum belajar. Yang berfungsi untuk mengadakan fusi atau peleburan. Peleburan apa, Kak? Di antara sekian banyak organisasi yang ada di Indonesia itu, untuk disatukan satu visi. Nah, itu Kongres Pemuda pertama itu tujuannya itu. Dan itu terjadi pada tanggal berapa, Hana? Tahun berapa? Nggak tahu, Kakak. TK belum belajar. Oh iya, TK belum belajar. 1926. Ingat teman-teman, Kongres Pemuda pertama itu diselenggarakan pada tahun 1926. Terus, Kak, hasilnya? Ternyata belum memperoleh hasil, belum memperoleh kesepakatan, teman-teman. Maka mendoronglah terjadinya Kongres Pemuda kedua. Oh, gitu, Kakak. Hasilnya? Belum berbicara hasil ya, Hana. Nah, Kongres Pemuda kedua ini diketuai oleh Bapak Sugondo Joyo Puspito. Oh, gitu. Iya, dan itu diselenggarakan pada hari ini tanggal berapa? Tanggal 27. Iya, betul. Hari ini tanggal 27. Dan Kongres Pemuda kedua ini diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober hingga 28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta. Oh, gitu, Kakak. Iya. Dan pada saat itu rumah itu digunakan sebagai pondokan dan tempat perkumpulan Yong Yava. Oh, gitu. Terus, Kak, hasilnya? Nah, sebelum membacakan hasilnya, Bapak W.R. Supratman, tahu nggak, Hana, Bapak W.R. Supratman itu siapa? Tahu, Kakak. Siapa? Bapak akan lagu Indonesia Raya. Wah, pintar, Hana. Hana kok pintar? Kan Kakak yang ngajarin. Oh iya, berarti kakak yang pintar. Iyalah. Oh, kakaknya yang pintar ternyata. Ya, Bapak W.R. Supratman itu adalah lagu Indonesia Raya. Pada saat itu, sebelum hasil kongres dibacakan, Bapak W.R. Supratman memperdengarkan lagu kubahannya, lagu kebangsaan Indonesia yang berjudul Indonesia Raya. Dan pada saat itu, lagu Indonesia Raya diperdengarkan di depan publik untuk pertama kalinya. Dan hadirin yang menghadiri ini terpukau dan tersihir melihat aksi Bapak W.R. Supratman memainkan biolanya, teman-teman. Oh, memainkan biola. Bapak W.R. Supratman bisa memainkan biola. Iya, Bapak W.R. Supratman itu mantap. Bisa memainkan biola, menciptakan lagu Indonesia Raya. Oh, kayak Hana. Emang Hana bisa menciptakan lagu? Bisa. Lagu apa? Nggak tahu. Oh, Hananya nggak tahu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Iya, Kak, lanjut. Nah, setelah itu dinyanyikanlah lagu Indonesia Raya. Kan tadi loh. Dia nyanyi. Iya, teman-teman. Tadi Hana nyanyi Indonesia Raya, teman-teman. Tadi teman-teman menyaksikan nggak pas pembukaan pertama tadi? Oh, pasti menyaksikan kan? Bagus nggak suara Hana? Bagus lah. Iya, bagus, memuji sendiri. Oke, teman-teman, lanjut. Lanjut, Kak. Nah, setelah lagu Indonesia Raya ini dinyanyikan bersama-sama, nah, tibalah saatnya hasil keputusan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 bahwa seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia, baik itu Yong Yava, Yong Sumatera Nanbon, Yong Bataksbon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekarukun, pelajar Minahasa, pemuda Kaum Betawi, dan peminat perorangan melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Indonesia Muda. Ia melebur menjadi satu wadah, namanya Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikatan ikrar bersama, yakni Sumpah Pemuda. Oh, Sumpah Pemuda, Kak. Ceritanya, Kak. Iya, ini cerita Sumpah Pemuda. Kalau gitu, teman-teman yang di rumah, kita ikrar bersama. Teman-teman, Kak Risma yang membacakan terlebih dahulu, nanti teman-teman di rumah sama Hana ikutin. Oke? Bisa? Sip? Oke. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. 1. Kami
putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku mengaku bertumpah darah yang satu, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. 2. Dua, Kami putra dan putri Indonesia kami putra dan putri Indonesia mengaku mengaku berbangsa yang satu, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Nah, itu dia Hana, ikrar Sumpah Pemuda, ada 3 itu. Jadi kita harus hafal nih Sumpah Pemuda untuk mengingat para pemuda kita yang telah berjuang memerdekakan Indonesia ini. Oh iya kakak. Nah, kita sudah bercerita ya tentang sejarah, tentang isi daripada Sumpah Pemuda. Nah, kita harus tahu makna yang tersirat dalam Sumpah Pemuda ini. Apa aja itu kak maknanya? Nah, maknanya itu yang pertama, mendorong semangat juang generasi muda. Dari kisah Sumpah Pemuda ini, mendorong semangat juang generasi muda. Oh terus kak? Yang kedua, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Jadi kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena kita sudah tahu ceritanya Sumpah Pemuda. Terus kak? Yang ketiga, menekankan akan rasa bangga bahasa Indonesia. Jadi kita juga harus bangga ya teman-teman memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terus kak yang keempat? Yang keempat, ajakan untuk kita menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Kenapa kak? Karena kita tadi sudah ketahui bahwa Belanda itu dulu telah memecah belah kelompok-kelompok kecil yang lemah sehingga bangsa Indonesia itu kan tidak bersatu. Jadi kita setelah merdeka ini harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia, Hana. Oh gitu. Terus kak yang kelima? Yang kelima itu memaknai rasa cinta tanah air Indonesia. Seperti lagu Agak apa kak? Indonesia Tanah Air Beta. Hana hafal? Hafal dong kak. Kalau gitu Hana nyanyi deh. Nyanyi kak. Iya. Hana suka nyanyi? Suka. Oke, silakan Hana nyanyi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Wih, mantap. Mantap kali, Hana. Belajar dari siapa? Kan dari kakak. Oh iya, dari kakak lagi. Oke, teman-teman. Oh iya, Kak Risma jadi teringat. Teringat apa kakak? Teringat Loh, kok nyanyi? Hananya suka nyanyi, teman-teman. Teringat apa ya? Teringat perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Bapak Proklamator. Siapa, hayo? Bapak Presiden pertama. Iya, Bapak Presiden pertama siapa, hayo? Nggak tahu. Aduh, Hananya nggak tahu, teman-teman. Kita kasih tahu ya. Bapak Proklamator Presiden kita pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berilah aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Berilah aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia." Wah, keren kakak. Iya, karena syubbanul yaum rajulal ghad. Artinya, Pemuda hari ini adalah pimpinan yang akan datang. wah, keren kakak. Iya, Hana, kalau pemuda-pemudinya pandai, negara damai. Kalau pemuda-pemudinya perkasa, negara jaya. Kalau pemuda-pemudinya beriman, negara aman. Kalau pemuda-pemudinya berilmu, negara pasti akan maju. Wah, keren. Terus kakak? Sebaliknya, kalau pemuda-pemudinya rusak, krisis moral, amburadul, ya susah dong, ya repot dong. Akhirnya negara goyah, situasinya pun resah. Wah, keren kakak. Iya, Hana, jadi kakak teringat juga nih. Teringat tuh, teringat. Kok teringat lagi? Kok nyanyi lagi? Iya, Hana suka nyanyi. Teringat apa kakak? Teringat sama perkataan lagi. Perkataan siapa kakak? Perkataan Bapak Presiden. Oh, Bapak Presiden lagi? Iya, karena perkataannya bagus. Bapak Presiden siapa? Yang ketiga, Siapa? Bapak Presiden yang ketiga masa nggak tahu? Tahu?
Siapa? Bapak yang menciptakan pesawat terbang. Iya, Bapak yang menciptakan pesawat terbang, pintar. Ya, siapa namanya? Bapak yang paling setia sama istrinya. Iya, Iya, yang kisah cintanya itu difilmkan. Bapak Ainun sama siapa ya? Ada lupa namanya. lupa Hana. Namanya Bapak Bakharudin Yusuf Habibie. Oh iya kakak, iya itu dia. Iya, Bapak Bakharudin Yusuf Habibie. Bapak Habibie itu pernah berkata, Berkata-kata kakak. setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yaitu yang pertama lemah harta, yang kedua lemah fisik, yang ketiga lemah ilmu, yang keempat lemah semangat hidup, dan yang paling amat sangat ditakuti adalah lemah akhlak atau moral. Nah, itu dia, lemah yang paling sangat ditakuti adalah lemah akhlak atau moral. Nah, itu ya teman-teman. Oleh karenanya itu teman-teman, mulai hari ini kita samakan langkah, satukan visi dan misi, berjuang, jadilah pemuda yang terbaik, tingkatkan potensi diri, dan jaga keutuhan negara Republik Kesatuan Indonesia. Jadilah pemuda pilihan, dan jadilah pahlawan Indonesia. Ya, sekian aja Hana. Kak Risma ini mau berkata lagi. Berkata-kata lagi kak. Kayaknya kita sampai di sini dulu deh. Iya, tutup dulu. Oh iya, kita tutup dulu. Tak ada gading yang tak retak. Cakep. Tak ada laut yang tak berombak. Cakep. Tak ada bisul yang tak bengkak. Cakep. Tak ada tuyul yang tak botak. Cakep. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada hari ini. Karisma dan Hana mohon pamit dan undur diri dari hadapan adik-adik semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Semangatnya Karisma dan Hana hari ini membuat kita semakin semangat untuk berkarya ke depannya. Terima kasih Karisma, terima kasih Hana. Sama-sama kakak. Oke, teman-teman yang ada di rumah, tadi sudah dijelaskan oleh Karisma bahwa Sumpah Pemuda itu dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober ya. Nah, teman-teman ingat ya, tanggal 28 Oktober. Nah, adapun makna dari cerita Karisma tadi dan Hana dapat kita simpulkan 3 hal. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah bangga dan menjaga tanah air Indonesia serta bangga menjadi orang Indonesia, rakyat Indonesia. Yang kedua, senantiasa menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah teman-teman selalu berkarya dan semangat untuk menjadi lebih baik ke depannya sebagai pemuda Indonesia. Oke teman-teman yang budiman yang di rumah semuanya, setelah materi ini tentunya teman-teman yang di rumah lebih semangat lagi ya untuk belajar, lebih giat dan tetap semangat lagi untuk berkarya. Oke.